Breakdown bersama dengan gue, Petri. Di Breakdown kali ini, Kincir yang ngebahas film pelukis hantu. Hanya beberapa manusia terpilih yang benar-benar bisa memasuki dunia gaib. Bisa kerasukan, ngeliat hantu, ngobrol sama dedemit, atau bahkan bekerja sama setan. Kira-kira makhluk gaib seperti apa yang akan dilukis oleh Ki Tutur Adiputra? Ini adalah spoiler konten. Bercerita tentang sosok Tutur, seorang pelukis yang diberhentikan dari galeri seni tempat dia menjual karyanya. Tutur yang terhimpit kebutuhan ekonomi harus melakukan sesuatu untuk mencari uang. Uang tersebut dipakai untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Tutur hidup bersama Ibu Ana dan adiknya, Sevia. Saat itu, Ibu Ana sedang dalam kondisi sakit. Dalam kesehariannya, Tutur bekerja sebagai penjual lukisan. Dia merupakan orang yang idealis dan jujur. Dalam sebuah kejadian, Tutur kehilangan pekerjaannya sebagai pelukis. Hal itu cukup membuat hidupnya berat dengan segala tantangan yang ada. Awalnya Tutur menolak. Dia merasa bahwa acara itu bohong dan penuh rekayasa. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip yang dia anut. Sayangnya, keadaan hidup, terutama kondisi ibunya yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang cukup mahal, membuat Tutur bertindak kompromi. Tutur akhirnya menerima tawaran itu. Saat acara dimulai dan Tutur melakukan tugasnya, kejadian aneh mulai terjadi. Lukisan hantu yang dia gambar berubah menjadi nyata. Ini merupakan awal dari serangkaian kejadian mengerikan ke depannya. Ketika teror dari hantu menjadi kian meresahkan, Tutur mencoba meminta bantuan dari Amanda dan Udin untuk melakukan berbagai ritual agar bisa berkomunikasi dengan hantu dan mencari tahu apa pesan di baliknya. Keputusan Tutur kemudian membawa kisah kebenaran masa lalu mengenai ibu kandungnya. Dengan segala usaha untuk membantu arwah ibu kandungnya, sampailah Tutur pada pertentangan hati untuk memilih antara ibu angkat atau ibu kandungnya. Dan Tutur pun mengaku bahwa dia rindu menghabiskan waktu lebih lama lagi dengan ibu kandungnya yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Di scene awal, kita bisa melihat Tutur kecil iseng gangguin ibunya. Setelah ibunya keluar kamar, Tutur yang belum tidur pun bangun dan mulai melukis. Disitulah mulainya teror kuntilanak di hidup Tutur. Scene dimana akhirnya Tutur menjelaskan kepada ibunya, di situ bagian yang paling nyes, berlinang air mata. Gimana coba, awalnya horor komedi, lalu bisa ada part cerita drama keluarga. Visual saat menunjukkan bahwa arwah ibu kuntilanak sudah tidak penasaran lagi. Kincir rasa kurang oke kalau dengan menggunakan efek tiba-tiba hilang gitu gambar lukisannya. Bisa dibilang kurang natural. Tetapi tetap kita apresiasi buat Ari Kriting yang di film debutnya ini punya teknik penyutradaran cukup baik. Penonton cukup dibuat nyaman dengan teknik pengambilan gambar yang tepat dan gak berlebihan. Walau film pelukis hantu ini minim scoring, tapi nggak membuatnya kehilangan suasana. Untuk pengembangan karakter, Ge Pamungkas di sini sangat emosional mendalami karakter Tutur. Dia sampai belajar seni lukis loh guys, yang dibantu oleh para kru filmnya juga. Dan inget part dia kerasukan kan? Nah itu dia mengalami pingsan berkali-kali. Ge benar-benar berusaha mengeluarkan seluruh ketakutannya saat akting bisa melihat makhluk halus. Para pemeran pendukungnya seperti Dodit Mulyanto, Arif Brata, Soleh Solihun kurang diberi porsi untuk momen komedi. Padahal dasarnya mereka udah lucu. Dengan keterbatasan durasi, film ini tidak banyak mengembangkan karakter masing-masing cast-nya. Namun, mencoba dirangkum secara simpel dan dapat diterima para penonton. Scene yang cukup membuat ketawa ya pas Ari Kriting, sutradaranya sendiri, turun langsung jadi banci. Godain si Tutur di ruang makeup. Kalau scene ini diperpanjang, pasti momen komedinya makin terasa. Contoh jump scare yang ngagetin pas pemilik galeri ingin membeli lukisan kuntilanak yang digambar Tutur dan tiba-tiba pop-up setan langsung mengarah ke muka kita. Kayak berasa beneran deket gitu loh. Kincir akui ide visual untuk membawa suasana dua dunia yang berbeda itu termasuk treatment horor yang ciamik. Gimana saat Tutur berkomunikasi dengan ibunya lewat lukisan digambarkan berada pada ruangan yang gelap. Sound effect saat treatment horor yang menambah level ketakutan yang menonton. Cukup berhasil membawa suasana horornya walaupun bukan lewat bioskop ya guys. Ge Pamungkas sebagai Tutur, Michelle Judith sebagai Amanda, Zeni Zhang sebagai Natasha atau Kuntilanak, Rebecca Klopper sebagai Sevia, dan Abdur Arsyad sebagai Udin. Dan sutradara di sini adalah Ari Kriting.
Pelukis Hantu adalah film pertama arahan Arie Kriting. Mengawali karir di industri hiburan sebagai komika, Arie Kriting melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Tidak hanya menjadi aktor, dia juga menjajal bidang di balik layar. Di film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1, Arie bertugas sebagai penulis skenario. Film ini Kincir kasih rate 7/10. Menurut Kincir, Arie Kriting cukup berhasil untuk membagi porsi kapan harus melucu, kapan tampil serius, dan kapan waktunya untuk meneror. Ditambah dengan unsur drama keluarga di akhir cerita memberikan pesan tersendiri sih kalau secara kedalaman cerita memang semua serba setengah-setengah. Kita nggak tahu gimana Tutur dibesarkan dan bagaimana keadaan keluarganya. Munculnya sosok Amanda juga seperti hadir tiba-tiba. Kita pun nggak tahu latar belakang kehidupan Amanda. Yang kita tahu hanya dari dialognya saja. Untuk jump scare-nya termasuk oke loh, membuat kaget di beberapa part. Sound effect pas lagi momen horor dapet sih merindingnya. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat atau masukan film apa yang mau di-review, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue, Patri. Bye-bye!